Setelah sekian lama terisolasi, akhirnya kesempatan untuk berkegiatan alam datang kembali. Pandemi memang mengubah banyak hal, tetapi dengan penyesuaian khusus kami siap untuk berpetualang lagi. Mendung di siang hari menemani perjalanan kami melintasi pedesaan. Kami sengaja memilih jalan-jalan kecil untuk melihat sisi lain panorama. Area persawahan luas dengan latar belakang pegunungan sangat menarik untuk dinikmati. Kali ini tujuannya adalah Bukit Tunggangan, salah satu rangkaian pegunungan yang berada di Trenggalek, Jawa Timur. Secara administratif, Tunggangan masuk wilayah Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan. Letaknya cukup mudah dijangkau, hanya beberapa kilometer saja dari jalan nasional. Mulai niki wau, Nggih. mulai malam niku wau dalu dibuka tenggah. Nggih. Terus hari biasa kembiki ngoten. Nah ini kota 27 mulai ini satu. Karena bukan akhir pekan, untuk menginap harus menitipkan kendaraan ke rumah warga. Itu artinya kami harus mulai berjalan kaki menuju pos 1. Akses menuju pos ini berupa jalan beton yang membelah tebing batu besar. Tunggangan adalah bukit kapur dengan ketinggian sekitar 300 mdpl. Bukit ini adalah bagian dari pegunungan Trenggalek sebelah timur. Dulu akses jalan menuju puncak hanya warga lokal saja yang tahu. Tidak banyak yang tertarik, kecuali para pencari rumput. Awal tahun 2018, bukit ini mulai banyak dilirik. Penyebabnya adalah ditemukan tempat strategis untuk para layang. Kini Tunggangan menjelma sebagai surga bagi penggiat alam. Hari ini kita mendaki Tunggangan. Rencananya mau sampai ke puncak yang paling tinggi dan itu jarang dikunjungi. Perjalanan kami selepas pos 1 disambut banyak tanjakan berkelok. Ini adalah hasil rekayasa jalur yang dibuat khusus menuju pos 2 para layang. Sebuah jalan makadam mengukir bagian timur bukit, lebarnya muat untuk satu mobil besar. Butuh sekitar 30 menit untuk sampai di pos 2. Waktu tersebut adalah estimasi dari jalan santai. Di puncak para layang terdapat tempat yang lapang, muat untuk mendirikan puluhan tenda sekaligus. Di pos ini pula kita bisa melihat pemandangan dari banyak sudut.
termasuk momen matahari terbit dan terbenam jika cuaca memungkinkan. Petualangan semakin menyenangkan ketika hendak menuju pos 3. Jalurnya lebih alami, berupa jalan setapak panjang yang membelah punggungan gunung. Lebarnya hanya muat dilewati satu orang saja. Harus tetap hati-hati, karena di beberapa tempat terdapat tanjakan dengan kemiringan ekstrim. Vegetasi di sepanjang jalur umumnya terbuka, rumput-rumput liar lebih mendominasi. Rumput ini tingginya setengah hingga 1 meter, menjadi salah satu yang khas di Tunggangan. Vegetasi lain terdapat pepohonan seperti jati yang tumbuh relatif kecil. Ini mungkin dipengaruhi oleh kontur batuan cadas Tunggangan. Di balik suasana mendung, beruntung kami masih sempat mendapati mewahnya matahari tenggelam. Berhenti sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan melewati tempat paling cantik di Tunggangan. Padang rumput luas yang menghampar di sebuah lembah. Orang menyebutnya dengan sabana. Sedikit lagi kita akan sampai di tempat camp. Jadi tempat campnya itu sebelum puncak ya. Sebelum puncak tertinggi di sebelahnya Gunung Tunggangan. Meski pemandangan yang didapat tidak sebebas di pos 2, kami tetap memilih mendirikan tenda di pos 3 Sabana. Tujuannya tidak lain untuk mencari suasana yang lebih tenang dan sunyi. Di area ini suara lalu lintas jalan raya sudah tidak lagi terdengar.
Sesuai ekspektasi, kami mendapati malam sangat tenang. Hanya ada tenda kami yang berdiri. Kegiatan berlanjut dengan istirahat melepas lelah. Tentu saja tidak terlewatkan makan malam dengan kopi hangat ternikmat. Kami menghabiskan waktu dengan berdiskusi banyak hal. Semakin malam semakin sempurna karena bulan sedang berada di fase purnama. Ini sudah subuh dan nyamuk di dalam tenda cukup banyak, sangat banyak, membuat tidur tidak nyaman. Hujan pagi ini merubah semua rencana. Kami harus menunggu lama untuk bisa keluar tenda lagi. Kesempatan untuk melihat matahari terbit pun sudah pasti hilang. Tetapi suasana kala hujan tidak kalah menarik. Ada sensasi tersendiri, sama halnya dengan mendengar sebuah musik relaksasi. Menjelang siang kami baru bisa sarapan, menikmati segarnya alam selepas diguyur air dari langit. Entah kenapa bersantap di gunung selalu punya kesan istimewa, meski dengan menu sederhana sekalipun. Tepat pukul 1 siang kami kembali melanjutkan perjalanan. Puncak tertinggi menjadi tujuan akhir petualangan ini. Kami harus melewati trek dengan kemiringan sekitar 60 derajat, cukup panjang dan lurus tanpa belokan. Padang rumput semakin terlihat jelas dari sisi sebelah barat ini. Kita memasuki area paling puncak.
inilah perjalanan akhir dari petualangan kita di Tunggangan. Kita sudah sampai di puncaknya, sudah paling ujung. Dari puncak sini kita bisa melihat desa Gemblong, desa di sebuah lembah yang cukup eksotis ya. Suatu saat nanti kita akan sampai di sana dan menjelajah gunung di desa Gemblong tersebut.